berbahagia. Hari ini kita akan belajar lagi mengenali ikan koi yang sudah lolos karantina. Karena masih banyak dari teman-teman kita yang belum paham tentang karantina ikan koi. Jadi ikan koi yang sudah selesai karantina itu seperti apa? Terus proses karantina itu seperti apa? Di video-video saya itu banyak karantina, bisa dicek-cek lagi, bisa dipetani lagi, banyak sekali video tentang karantina. Karena saking banyaknya pertanyaan dengan karantina, jadi saya bikin video karantina. Dan sampai sekarang masih banyak juga yang masih belum paham tentang karantina ikan koi. Ikan koi yang siap masuk kolam itu seperti apa? Ikan koi baru datang itu kenapa kok harus dikarantina? Jadi di sini nanti saya ada ikan karantina sudah selesai dan siap untuk masuk ke kolam. Kondisi ikan yang sudah siap untuk masuk ke kolam itu seperti apa? Jangan kemana-mana, mari ikuti terus videonya. Ini ikannya yang sudah siap untuk masuk ke kolam. Di sini ada jenis platinum. Dan mengapa ini dikatakan sudah lolos karantina? Karena geraknya sudah normal, lincah. Kulitnya bersih, tidak ada yang merah-merah. Kemudian gerak mulutnya normal. Gerak mulut yang normal itu pelan ya. Pelan, santai, kadang diam, kadang istirahat, kadang gerak. Jadi ada iramanya untuk geraknya, gerak mulutnya ikan yang sudah sehat. Kalau ikan sakit geraknya cepat, tidak santai seperti ikan sehat. Dan untuk kulitnya sudah tidak ada memar, tidak ada merah-merah. Terus untuk air ini airnya sudah aman. Jadi air ini ada 5 hari tidak diganti. Nanti kita lakukan angkat ikan dari tempat karantina, kita campurkan dengan air yang ada di kolam. Jadi masing-masing orang penanganannya beda-beda. Mau ngambil ini mau diambil dulu karena ada 2 ekor yang mau dikirim. Ini kayaknya masuk kantong. Masuk. Ikannya sekarang kita masukkan ke dalam kantong. Ini air dari karantina ya. Air karantina nanti kita campur dulu dengan air baru, kemudian dicampur lagi dengan air kolam, atau langsung dicampur dengan air kolam tidak apa-apa, asalkan satu tempat, jadi tidak beda jauh. Kalau ikan dari pengiriman itu walaupun ikannya sehat, wajib untuk dikarantina, karena kita tidak tahu ikan dari penjual apa kok ikan air dari penjual itu belum tentu sama dengan air yang ada di rumah kita atau air yang ada di kolam kita. Jadi ikan yang ini kurang rauti raiku. Jadi ikan yang dari penjual itu wajib dikarantina dulu sebelum masuk ke dalam kolam. Kita kadang dapat ikan baru datang itu kondisinya sehat, tapi setelah masuk kolam ikannya akan sakit pada hari ketiga, 4 atau kelima. Nah itu biasanya karena air dari penjual itu tidak sama dengan air yang ada di kolam kita. Makanya kita diharuskan untuk karantina. Jadi karantina itu tidak hanya ikan sakit, tapi ikan sehat pun wajib dikarantina sebelum masuk ke kolam. Jadi karantina itu bukan karena ikannya stres perjalanan, tapi karena airnya tidak sama. Oke, ini ikannya sudah masuk ke dalam bak dan sekarang kita tambahkan air baru.
kita tambahkan dengan air baru. Ini supaya ikannya adaptasi dengan air yang ada di rumah kita. Jadi nanti ikannya adaptasi dengan air baru, kemudian kita adaptasikan lagi dengan air yang ada di kolam. Karena air dari tempat karantina dan air yang ada di kolam itu tentunya tidak sama, terutama TDS. Yang di tempat karantina itu biasanya TDS-nya tinggi karena kita kasih garam. Kalau yang di kolam itu biasanya TDS-nya lebih rendah daripada TDS yang di tempat karantina. Dan ikan kalau dipindah ke TDS yang rendah itu biasanya akan stres. Jadi adaptasinya harus pelan-pelan, tidak bisa langsung masuk ke kolam. Nah, ini sambil nunggu ikannya adaptasi. Di sini juga ada ikan yang siap untuk masuk kolam. Ini ada karasi dan soragoi gindrin. Geraknya lincah, ikannya bersih. Kemarin sudah saya foto ikannya, dan hari ini siap untuk masuk ke kolam. Jadi ikan yang ini nanti kita pindah juga untuk masuk ke kolam filter. Jadi tetap melalui karantina. Ini kemarin foto, setelah foto masuk ke tempat karantina lagi. Setelah terlihat aman di tempat karantina baru berani untuk masuk ke kolam. Kalau setelah foto langsung masuk ke kolam biasanya ikannya stres. Karena pada waktu foto ikan itu ikan kita pegangi dan lendirnya pasti berkurang. Kalau langsung masuk ke kolam takutnya ikan stres, kemudian sakit, dan penyakit ikan itu pastinya menular. Kalau yang ini ikan siap untuk dikirim. Jadi ini karantina sudah selesai. Masuk ke kolam boleh, dikirim juga oke. Seperti yang sudah ada di dalam kantong. Nah, ini yang di dalam kantong ini besok kirim semua. Ini ikannya sudah aman, sudah kita cek tadi. Dan sebelum dikirim, seperti biasa, 1 hari sebelumnya kita masukkan ke dalam kantong untuk karantina kantong. Ini 1 malam untuk melihat perkembangan ikannya nanti sebelum dikirim seperti apa. Kadang setelah dari tempat karantina kena air baru, ikannya stres. Setelah 1 malam di kantong itu ikannya sakit. Sudah sering terjadi ya seperti itu. Jadi kita mencegah. Ini yang siap untuk dikirim, kita masukkan ke dalam kantong, karantina kantong 1 malam. Mengapa untuk ikan sebelum dikirim saya masukkan ke dalam kantong ini? Untuk mengecek kondisi ikan setelah terkena air baru nanti seperti apa. Kadang ada ikan dari tempat karantina kemudian masuk ke dalam kantong, setelah 1 malam keluar jamur. Ada juga yang aman. Jadi untuk antisipasi supaya ikannya benar-benar aman, kita karantina dulu 1 malam dalam kantong. Kalau waktu bongkar repack kantongnya ikannya aman, berarti siap untuk dikirim. Tapi kalau repack, pada saat repack ikannya stres atau airnya keruh, kita kembali ke tempat karantina lagi. Ini juga ikannya aman. Jadi kondisi ikan yang sudah sehat itu seperti ini. Ini yang asagi, ikan baru karantina dan sudah siap untuk masuk kolam. Kondisinya seperti ini, gerak mulutnya santai. Terus yang ini ikan sakit kapan hari, sudah aman, sampai ini sisinya lepas, copot-copot. Ini ikan polos kuning, sisinya juga ngelupas karena kena aeromonas, dan sekarang ikannya sudah aman. Ini aman semua.
Yang Asagi nanti kita kirim ada beberapa ekor tujuan ke Bandung via kereta api. Dan sekarang kita lanjut untuk platinumnya. Untuk ikan 30 up itu yang harus kita cek ekor yang bawah, belakang bawah. Biasanya lancip, kalau lancip bisa menjebolkan plastik pada saat pengiriman. 30 cm. Aman, sirip bawah aman, sirip atas aman, ekor aman, nggak ada yang lancip. Ini sekarang kita masukkan ikannya ke dalam kolam. Saya masukkan kantong dulu. Ikannya sekarang kita masukkan ke dalam kolam. Ini tadi yang 2 kita kirim ke Bandung, sisanya masuk kolam. Ini yang paling gede kirim 38 cm ini kirim. Yang ini masuk masuk kolam ya kamu ya. Midori Gindrin. Ini tadi air baru. Sekarang kita campur dengan air kolam. Kita campur dengan air kolam ini supaya ikannya mengenali air kolam. Jadi TDS, pH dan sebagainya itu supaya dia mengenali lingkungan dulu. Setelah dia kenal dengan air kolam, baru nanti ikannya kita lepas. Tumone. Ini nggak tumone. Ada kutunya. Cap jempol. Ada kutunya. Kita sambil metani ikan. Jadi pastikan ikan yang masuk tidak ada kutu, ini masih ada kutu. Kutu kura-kura. Jangan lepas dulu. Bersih, lepas. Ada lagi kutu. Woi, teh. Nah. Pergi.
ikan sudah masuk ke kolam dan air. Tuh, bising yo. Tempatku pinggir jalan raya. Rame suara motor. Oh, oh. Oh, oh. Kalau sudah ini airnya kita buang. Ayo kita buang. Ini ada satu yang stres. Ada satu ekor yang stres. Nah, ini ciri-ciri ikan yang belum siap untuk menerima keadaan. Jadi dia masih belum bisa beradaptasi dengan air yang ada di kolam. Ini ikannya masih stres, dia bingung, muter-muter. Biasanya kalau ikan stres muter-muter gini ya. Ini nanti kita biarkan dulu, kita pantau selama 1 jam. Kalau dia mau ngumpul dengan temannya, berarti dia aman. Jadi kalau teman-teman punya ikan setelah karantina masuk kolam, kondisinya seperti ini, dia bingung, tak tahu arah, atau masih belum bisa menerima kenyataan, bisa ditunggu dulu selama 1 jam. Kalau dia sudah ngumpul dengan temannya, berarti dia aman. Sekarang ganti ini karasi, ini juga sudah siap untuk masuk kolam. Kita masukkan dulu ke bak biru, nanti kita campur air, kemudian kita angkat ke kolam. Atau ini karena air baru bisa langsung ya, ini karena ini air baru bisa langsung masuk kolam, jadi nggak usah kita campur dengan air baru. Oke, ini ikannya sudah saya campur dengan air kolam dan siap untuk masuk kolam. Yang pertama tadi ikan platinum saya campur dengan air baru. Untuk yang ini dari tempat karantina langsung campur dengan air kolam. Atamira, mari ditapui motone abang. Kita lihat lagi nanti apakah juga ada yang stres. Kalau ada yang stres berarti dia berada di permukaan air kolam.
Oke, sudah selesai ya. Ikan sudah masuk semua ke kolam. Dan untuk platinumnya sudah berkumpul dengan temannya. Untuk platinum sudah aman. Untuk karasi tidak ada yang menyendiri. Jadi ikan stres itu bukan karena perjalanan, tapi karena adaptasi air. Biasanya seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ikan stres, ikan baru yang stres itu biasanya bukan karena stres perjalanan, tapi karena stres pergantian air yang mendadak atau pergantian suhu yang mendadak. Jadi ikannya stres, kaget, kemudian sakit. Jadi kalau awalnya ikan datang dalam kondisi sehat, kemudian masuk kolam ikannya sakit, itu berarti cara memasukkannya ke kolam itu yang salah. Jadi kita harus karantina dengan karantina yang benar, ada filter, ada pompa, ada aerator, kemudian airnya juga bersih, ada garam, itu yang utama. Kano. Sing ngegas wedi aku ngomong. Cos, ngono kok ndelok kaget. Jadi intinya ikan kalau dalam perjalanan itu asal kita ngambilnya atau bukanya itu tepat waktu, kemungkinan ikan tidak stres. Jadi yang membuat ikan stres itu biasanya karena pergantian air yang mendadak atau pergantian cuaca. Jadi antara Blitar sama kota lain itu cuacanya beda. Nah jadi teman-teman harus benar-benar untuk karantina ikan koi adem ini. Anginnya banter, arep udan. Jam 4 kayak jam setengah 6. Nah jadi karantina harus benar. Intinya karantina ikan harus benar. Untuk ikan yang baru datang karantina berapa hari itu jangan jangan dipatok diapakan ya. Jadi jangan hanya 3-7 hari karantina. Kita harus benar-benar tahu kondisi ikan, kondisi air, kita harus benar-benar lihat kondisi ikannya. Jadi karantina ikan yang sudah siap untuk masuk kolam itu kita melihat ikannya, bukan melihat harinya. Kadang banyak orang yang karantina ikan baru datang itu cuma 5 hari, 1 minggu. Padahal pada waktu 1 minggu itu ikannya belum fit, belum siap untuk masuk ke kolam, tapi sudah dimasukkan ke dalam kolam. Nah itu yang biasanya menjadi masalah sehingga ikan yang ada di kolam kita semuanya jadi sakit. Jadi untuk karantina itu kita harus benar-benar tahu kondisi ikan. Jadi kita harus benar-benar lihat kondisi ikan dan air bahwa ikan itu sudah benar-benar siap untuk masuk ke kolam. Jangan lihat hari. Dan ingat, karantina tidak dikasih makan. Kenapa? Karena insang masih belum normal. Kalau kita kasih makan, insang akan mengeluarkan kotoran dan ikannya akan bekerja keras. Padahal insangnya masih butuh istirahat. Nah, seperti itu. Karena cuaca kurang mendukung, jadi mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Salam koin untuk persahabatan. My God! Gitu ya? Ora. Iya, apa? Tutupan. Apa?